Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi episode perdana dari channel Obras, obrolan sahabat, yang kebetulan hari ini kita datang ke Cafe Ruka di wilayah Cipinang Besar Selatan, tepatnya di wilayah RT 5 RW 6. Gak apa Mas, silakan. Nah, kita di Press, pesanan kita sudah sampai di sini. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang, ngobrol santai dengan sahabat saya nih di zaman putih biru ya bro. Iya. Putih biru MP Ridwan namanya ya, kita sapa dulu bro. Coba kasih salam dulu nih ya, buat penonton, buat teman-teman kita di sana. Assalamualaikum teman-teman, ini kita alhamdulillah kita ketemuan sama sahabat kita Iweng yang punya profesi ya mantep lah untuk kedepannya. Kayak banget, makanya harus online ya. Dengan adanya ketemu ini silaturahmi semoga bisa jalan lancar kedepannya, juga buat teman-teman juga bisa silaturahmi juga buat kedepannya, buat rencana yang lain buat kita teman-teman STEMLAN lah, insyaallah. Amin. Insyaallah jadi berkah ya bro. Amin. Bro, gue mau tanya nih sama lu nih. Zaman kita balik dulu nih, kita nge-review ingatan kita nih ke belakang nih, zaman kita putih biru. Dulu lu terakhir di kelas 3 berapa bro? Di kelas berapa ya? Lu lupa ya bro? Enggak, kelas 3 lu terakhir di kelas di 3 berapa? Lupa lu malah. Hampir aduh. Berapa tahun kita sih sebenarnya jatuhnya? Ya kita kan lulus tuh tahun 93 bro. 93 berarti 2023 hampir 20 lebih. Udah mau 30 sebenarnya. Ya. 30 bro, lama banget itu. Udah kelihatan umur kita dah. Tadi jangan ngomongin umur deh. Ya. Ya, alhamdulillah kita jalan terus. Silaturahmi. Ada nggak yang membuat lo kangen, membuat lo apa ya? Lo pengen balik lagi ke zaman lo putih biru, terus ada nggak temen lo yang dulu lo rasa deket gitu? Coba lo ceritain bro. Banyak banget weh. Asli banyak banget. Gue gemetar gue banyak. Asli gue di saat sekolah di SMP itu, gue ngerasa ada satu teman yang benar-benar apa ya? Karena di waktu di sekolah di SMP ini nggak ada pure apa ya, kita nggak berpikiran negatif atau yang lain gitu. Karena nothing tulus ya. Iya, nothing tulus. Kita maksudnya enjoy lah. Nggak kepikiran lu harus kayak gini, nggak ada gitu. Nggak bicara untung rugi ya. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Yang penting kita enjoy, gembira, apa yang kita obrolin enak ya udah. Selesai main bareng-bareng gitu. Ada salah satu temen ada yang deket sama ada itu namanya ya adalah. Nggak apa-apa lah, lo sebutin bro. Ya. Biar ini mudah-mudahan di channel Obras ini kawan dikaunin orang. Dulu aneh sempet dekat waktu dari zaman dia teman sekolah SD juga. Oh, teman sekolah SD dia juga. Dia akhirnya sekolah di STEMLAN juga. Di STEMLAN juga ini ya namanya si Rosadi. Tapi di grup emang di STEMLAN nggak ada. Oh, di grup nggak ada dia, nggak masuk ya? Dari temen SD emang deket sama dia. SD dulu di mana bro? Di SD bro sih, SD 13. 13. Yang sampingnya STEMLAN juga. Masih daerah Cipinang Besar Selatan juga ya? Karena itu jadi ya mencok di situ. SD, mana ya, masih di situ aja. SMA di? SMA Cepek. Oh, udah. Di situ aja. Jadi ini penonton kalau pengen tahu sekolah SD 13, SMP 149 sama SMA 100 itu jaraknya nggak ngabisin ongkos 2.000 perak gitu. Deket lagi jalan kaki. Udah ngutek aja di situ ya bro ya, bahasa Betawi ngutek aja di situ. Udah siap. Ya jadi teman-temannya ya dekat situ aja. Oke. Itu namanya alhamdulillah itu namanya Rosadi. Karena dekat jujur waktu dari SD emang dekat, aneh sering suka ke rumahnya. Kadang suka pernah ya main lah
sama keluarganya juga deket ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang bro? Iya, aneh Atau putus? Terakhir itu waktu kita ke ini Weng. Ente inget gak waktu kita ke kafe yang ada yang nih? Yang di Kalimalang. Siap. Yang di Kalimalang. Nah itu kita pernah ketemuan, kita ngajak dia kan waktu itu kayaknya pernah deh. Iya. Akhirnya aneh dapat kontak sama dia, kontak. Tapi ya aneh juga pernah ke rumahnya. Ini mampir ke rumahnya karena rumahnya di Pangkalan Jati. Oh, Di Pangkalan Jati aneh ke rumahnya. Alhamdulillah. Itu sebelum COVID ya bro ya? Itu sebelum COVID ya kalau nggak salah ya? Sebelum COVID ya? Sebelum kita ketemu. Iya. Di waktu di Kalimalang itu. Iya, yang di kafe Kalimalang tuh kita sebelum ketemuan COVID. sama Ya. siapa aja sih? Caco ya? Sama Caco? Caco nggak ikut kayaknya. Oh enggak ya? Enggak. Iya. Pokoknya kita di situ lah. Akhirnya ketemu sama Rosadi. Aneh tempat teleponan, akhirnya aneh ke rumahnya. Alhamdulillah dia ya senang juga, dia senang ngobrol. Alhamdulillah ya dia senang, cumanya ya gitu lah. Dia kan mungkin ya ada sesuatu yang jadi dia nggak mau masuk grup dulu. Lo kangen nggak bro? Hah? Lo kangen nggak sama dia? Kangen. Aneh Lo lupa rumahnya, udah pernah ke sono tapi aneh lupa rumahnya. Lost kontak pula, handphone itu ke riset. Aduh ya. Coba bro, ente bisa sampein bro kalau lo tuh kepengen ketemu sama Rosadi bro. Ya kalau misalnya ada kontak-kontak Rosadi atau apa yang lain, teman-teman tolong dong kontak aneh yang punya kontaknya gitu, supaya aneh nggak lost kontak sama dia gitu. Kalau bisa ya syukur-syukur dia bisa masuk lagi ke grup di Stemlan kita ini gitu. Kita juga bisa silaturahmi lagi gitu. Ya mungkin siapa tahu juga Rosadi bisa ngelihat nonton ini ya, nonton ini, channel kita ya. Tolong kontak dong Ros, kita supaya silaturahmi lagi gitu, kita bisa ketemu lagi gitu, insya Allah. Ya, gitu. Terus bro, kan kita ini waktu di Putih Biru juga guru kita cukup banyak juga nih. Ya kan ada Bu Sumia yang gue ingat tuh, Pak Sugianto, Pak Sugiarto, ya kan. Terus Pak Saragi, almarhum, guru kita hampir sebagian besar sudah almarhum ya. Allahu akbar lahum ya kita murid belum bisa ngasih apa-apa sama beliau ya. Mudah-mudahan kita masih bisa ngirimin doa dan lain sebagainya gitu. Nah, ada cerita menarik gak sih bro waktu Anthony atau lo dulu belajar, ada mata pelajaran apa yang lo takutin, yang lo gak kepengen ketemu sama gurunya gitu. Kira-kira apa tuh lo? Ya, kita ya dari Bu ini dulu ya, Bu Sumia ya. Oh sih, oke. Kita Bu Sumia itu kita tahu kan pelajaran apa? Biologi. Biologi. Ya. Biologi, makanya aneh ya senang aja gitu kan. Bu Sumia kan halus ya. Iya. Itu anak-anak pasti pada suka gitu. Kalau misalnya pas pelajaran biologi Bu Sumia ngajar gitu. Demen karena dia nggak gampang marah juga, biasalah ngobrolnya gitu. Tapi dia alhamdulillah pengajarannya masuk gitu. Karena biologi dan dia juga dibilang waktu zamannya kita dibilang ibu guru ya termasuk tercantik lah gitu. Putih bersih gitu kan waktu zaman dulu gitu. Ya kalau sekarang ya udah beda lagi karena usia lah. Ya alhamdulillah senang lah sama Bu Subia itu, diajarin bagus alhamdulillah. Terus sama Pak Sugianto ya. Sugianto yang elektro ya. Elektro ya. Elektro ya. Almarhum juga ya beliau ya. Ya gitulah, kita tahu lah. Teman-teman pada tahu lah Pak Sugianto seperti apa gitu pas di saat ngajar gitu. Ya kita bukannya masalah ini ya, tapi kita buat ingat aja, kita nggak ngomongin itu masalah itu kan masalah ya pribadi lah. Cuma kita tahu lah Pak Sugianto seperti apa gitu. Cuma pernah ingat di saat pas pelajaran elektro tuh ya pas praktek praktek tuh di kelas yang di labs itu kan? Ya, yang di ujung itu ya. Aneh pernah dengar, pas ada ya, pas bukan perasaannya emang pas prakteknya itu. Cuma pernah aneh dengar, pernah ada yang meledak, Dok gitu. Aneh semua pada keluar lihat. Itu apaan sih, berarti ada yang itu ada pas praktek apa ya waktu itu?
bikin radio apa sih waktu itu? Oh, radio mungkin ya. Radio ya, ingat nggak yang harus Yang pakai papan ya. Iya, papan itu kotak itu. Ada yang harus elektroda, terus apalagi tuh nggak ngerti, ngapal tuh. Alat-alat yang kecil-kecil gitu sampai kayak gitu ya. Itu padahal kita baru SMP udah belajar kayak gitu. Itu ajib. Asli bagian itu tuh ajib. Keren deh. SMP udah diajarin seperti kayak praktek anak SMK gitu. Udah kayak anak SMP yang udah elektro banget gitu. Hari gini kalau kita ngelihat anak-anak sekolah mungkin agak bingung ya kalau kita ditanya dioda itu apa. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Tapi zaman dulu kita SMP udah paham soal itu ya. Chomyo kuhibi ya gitu ya, kita udah ngomong gitu ya, dioda yang coklat, merah gitu. Kita hafal loh. Iya, orange ya. Sampai gitu ya. Ya, ini memberikan gambaran bahwasanya pendidikan itu tiap tahun berubah, ya kan? Dalam artian ya memang semuanya sih niatnya baik, kadang itu gitu. Nah ini mungkin kita juga bisa memberikan gambaran nih. Tadi kan kita udah ngomongin tempat laboratorium kita dulu praktek tuh ada di pojok. Nah ini buat adik-adik yang saat ini ngelihat sekolah STEMLAN atau SMP 149 di Cipinang Besar Selatan itu kan ngelihatnya sekarang udah tingkat, udah rapi. Udah beda ya. Nah dulu zaman kita tahun 93 depannya masih sawah gitu kan, masih sawah. Terus apa namanya, adik-adik yang mungkin di bawah kita, angkatan kita yang nggak merasakan tahun 93 ya, kita juga nggak tahu nih perubahan. Kita ya minim informasi lah. Sekolah kita sudah mulai berubah bagus seperti sekarang itu tahun berapa gitu. Cuman kita perlu mungkin kita memberi informasi. Dulu kita masih letter L ya bro ya, kita masih letter L. Dulu kelas kita cuman 3 kelas ya. Kita cuman ada 3 kelas. Kalau nggak salah juga per kelas itu cuma 33 orang ya. 33 orang. Nah ini kita termasuk angkatan tua juga ya. Ya, angkatan tua. Dan ya dulu zaman kita main empang, di belakang masih ada empang ya bro ya. Suka nyariin ikan sepat apa segala macam tuh. Aduh, jadi ini ada empang, ada empang ya. Dekat lapangan itu. Lapangan itu ada empang. Ya ingatan-ingatan itu sih masih terpatri di sini. Dulu almarhum Bujum ya. Bujum juga ya. Wah, ini orang baik juga nih. Tanpa beliau yang kalau ngambil gorengan wah ya, siapa tuh bro? Siapa tuh? Ngambil 3, bilangnya cuma 1. Mudah-mudahan Bujum bisa ngasih maaf teman-teman yang begini nih ya Bujum ya. Mudah-mudahan Bujum dapat tempat yang terbaik di sana. Tanpa beliau juga kita akan kebingungan juga cari makan di mana gitu. Kebetulan di lingkungan kita semuanya sawah waktu saat itu gitu. Jauh kemana-mana. Cuma ada di situ. Bro, yang gue tahu lo kan dulu kan sempet aktif di ekstrakurikuler basket ya kalau nggak salah ya. Dan gue tahu waktu itu sedang rame-ramenya olahraga basket, dan STEMLAN ini salah satu sekolah yang cukup diperhitungkan waktu itu bro. Lo bisa ceritain nggak bro? Dulu gimana tuh bro? Iya, kita awalnya gini. Kita tuh waktu memang pelajaran pertama kan memang diawalnya dari pelajaran olahraga ya. Olahraga dan guru olahraga kita ini Pak Didin. Iya. Pak Didin ini di saat kita olahraga ini kita tuh ya diarahin gitu. Diarahin sama Pak Didin untuk ya salah satunya bidang eskul ini. Eskul ini ya salah satunya basket lah. Pak Didin ini kan memang guru olahraga dan diarahin ke eskulnya itu adalah basket. Ya. Dan alhamdulillah anak-anak di saat Pak Didin bicarakan masalah basket ini antusias hobinya banyak banget. Alhamdulillah anak-anak pada hobi itu, pada antusias, seneng. Pengen ikut ya? Pengen ikut banget gitu. Cuman gua doang kayaknya bro yang nggak mau ikut. Ya, ada nggak tahu. Nanti masa nanti. Ada nggak main basket bro? Karena memang mungkin ya kemampuan juga atau
kurang hobi juga kan. Waktu itu kebetulan gue ikut ini bro, ikut tenis meja. Oh, tenis meja itu. Nah, lebih main di sana gitu, lebih senang di situ gitu. Iya, alhamdulillah pas basket itu akhirnya Pak Didin kan punya planning eskul, dan eskulnya itu khusus, maksudnya setiap hari apa itu, hari Minggu atau apa bikin acara itu untuk eskul setiap hari Minggu. Olahraga ekskul, alhamdulillah pas itu sampai bikin baju. Oh, baju kesebelasan ya. Baju- Kalau bola baju- kesebelasan. Kalau ini kesebelasan juga bukan? Ada berapa ya? Kalau basket cuma ada berapa sih? 6 ya? 6 ya. 6. Basket alhamdulillah akhirnya Pak Didin ya antusias. Mungkin Pak Didin ini punya teman-teman di lingkungan guru juga yang sekolah-sekolah gitu kan. Mungkin dia ada teman guru ya, dia bicara sama teman gurunya juga untuk supaya apa sih namanya kalau misalnya itu, yuk ketemuan Sparring partner jadinya. sparring partner sekolahan ini gitu. Ya alhamdulillah gitu akhirnya. Jadi latihan bersama tuh di situ. Nah, di situ akhirnya Pak Didin memang bikin baju buat anak-anak yang namanya itu yang ada bacanya tuh. Bacanya itu apa sih? Fortius, Sitius, sama apa sih? Altius. Altius yang sekarang dipakai Mas Senayan ya. Lu masih ingat ya bro ya? Iya itu. Wih. Itu makanya Ani mikir ini Pak Didin sebelum di Senayan Dipakai belum ya? ada, malah dipakai di Senayan. Mikir. Padahal itu Pak Didin tuh ya. Pak Didin itu Altius udah yang dari awal ya? zaman berapa, tahun berapa itu, dari tahun Oke. 92 93 kali, itu udah lama banget tuh, belum pernah dipakai akhirnya. Itu anggaran pribadi Pak Didin. Ada lupa waktu itu. Pribadi kayaknya. Pribadi ya. Kayaknya nggak dikenain biaya anak-anak. Masih pribadi itu. Pak Didin makasih banyak Pak. Udah makasih, sempat Pak support Didin. khususnya buat Oh, anak-anak atau teman-teman di angkatan 93 ya bro ya. Ya walaupun saya bukan orang basket, gue bukan orang basket, waktu itu gue cukup bangga bahwasanya setiap bertanding di sekolah-sekolah khususnya di wilayah Jakarta Timur selalu jadi juara ya bro waktu itu ya. alhamdulillah. Karena kita Keren, udah ya? ada satu ujung tombak, Siapa tuh bro? Prianto. Wah, Itu Prianto. kapten ini, kapten dia, kawan ya. Itu benar-benar Kaptennya ya. kapten. Motor ya. Wow. Ya, yang itu juga satu ada lagi. Siapa tuh bro? Caco diam juga mantap itu gaya. Cacu bukannya dulu kecil bro? Kecil tapi dia kecil gesit. Oh dia main basket ya? Main basket dia. Wah, Basket. iya. Walaupun main kecil sama dia. Iya Cacu sekarang gede Cacu ya. Cacu. Oh, Cok, ntar kapan-kapan giliran Kapan-kapan lo ya basket masuk ya, lagi, masuk kawan-kawan. di channel ya, Cok. Salam. Kita ngubungin lo nanti Cok, atau lo ngubungin gua, ngubungin Riton ya Cok ya. Iya, insya Allah. Kita atur waktu Cok. Oke, Caco. Kita catat Cok. Oke Wan. Ada momen-momen gak Wan yang apa namanya? Enggak. Lo dulu pernah demen sama cewek nggak di sana? Gua nggak maksa ya Wan. Lo kalau mau jawab syukur, nggak mau jawab ya udah. Gue jawab. Oh, Tapi gua gue jawab. nggak bisa nyebutin nama ya, tapi ya jujur. Lo kasih ciri-ciri bro. Kisi-kisi lah, kisi-kisi. Ya adalah ya. Kalau kata Pasti- Rocky ya, Gerung. Pasti semua orangnya pada tahu ya siapa sih. Oh, gitu ya? Dia wanita paling cantik di sekolahan bro. Waduh ngeri. Siapa sih yang nggak suka sama wanita cantik di sekolahan? Siapa? Primadona STM lang gitu. Siapa yang nggak suka? Oh, gitu. Aneh gak mikir, gue ngefans doang, gue suka sama dia. Tapi gue mikir, emang gue bisa? Gue mikir waktu gue nggak bisa gitu. Nggak mungkin bisa kayak gitu. Gue cuma hanya ngefans apa sih? Ngefans Kagum gitu ya? Iya kagum aja lah. Suka emang suka gitu. Cuma ya nggak ada keberanian karena masih apa? Masih kecil juga kita ya. Nggak ada keberanian. Dan lah ya petakilan juga masih putih biru udah main perempuan gitu ya. Waduh kacau juga. Tapi nggak apa-apa bro, itu menjadi sebuah cerita ya. Kita juga waktu di Riau di Perak ya, waktu itu 25 tahun juga ya cukup antusias teman-teman ya untuk hadir. Nah, teman-teman juga yang nggak sempat hadir pun merasa apa ya,
merasa kehilangan sampai mereka minta untuk diadain lagi ya. Sampai sekarang kita waktu 25 tahun tuh tahun berapa ya ngitungnya? Kalau boleh ngitung, kita nih matematika kita nih kayak bodoh banget nih udah hari ini nih. 93. Udah berapa tahun tuh bro? Gak apa-apa deh. Kita di sini kelihatan blow on-nya nih ngitung. Aduh. Jadi kalau 93 tambah 25 2018 ya? 18. Iya ya. Iya. Serius? 18 berarti udah berapa? 5 tahun. Iya, Kita udah 5 tahun berlalu ya dari reuni Perak kita kemarin ya. Agak kangen juga sih, pengen ngumpul. Termasuk lama lah. Iya. Sebenarnya harusnya udah ada silaturahmi. Ada acara lagi ya. Ya memang sih tadi kan niatnya kita tiap tahun tuh kepengen ada ya semacam silaturahmi apa gitu. Tapi memang sih mungkin kesibukan teman-teman juga gitu loh. Nah, bro, gue pengen tahu lo yang sampai saat ini selain gue, lo masih sempat intens berhubungan ya by WA ataupun silaturahmi off the record begini, offline begini, siapa kira-kira bro? Untuk Putih Biru. Ya jujur, ada satu orang yang memang di grup Stemlan memang dia nggak ada. Alhamdulillah di sekolah gua malah dulu di Stemlan itu gua nggak pernah deket sama dia. Oh malah nggak pernah deket Nggak pernah deket sama dia. Sekarang gua malah deket sama dia. Oh. Karena obrolannya itu nyambung. Oke. Alhamdulillah nyambung. Ya alhamdulillah ya karena kita udah cukup udah punya dewasa keluarga, ya. udah punya ini. Jadi untuk kedepannya masih nyambung buat kita ngobrolnya gitu. Alhamdulillah ada. Aneh sebutin ya. Boleh bro. Ya itu namanya alhamdulillah Nanang kalau gua Nanang ini kalau gua boleh ngasih informasi juga, dia itu teman SD gua bro. Oh teman SD. Ini kawan pinter. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya udah yang pegang juara 1 tuh gak ada cerita selain dia gitu loh. Nanang nih anaknya cenderung pendiam. Iya. Walaupun aktif gitu, nggak banyak omong. Yang gue tahu itu, nanti kapan Nang, ini juga jadi catatan ya. Iya. Bung Nanang, Insya Allah nanti kita agendain ya silaturahmi ke tempat dirimu ya. Kita coba silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini, namun memberikan manfaat. Insya Allah bisa memberikan manfaat kepada banyak khalayak di luar sana gitu. Khususnya sih kalau target kita sih sebenarnya nggak cuman lingkungan keluarga Stemlan ya. Iya. Ya kalau kita mau ngitung keluarga Stemlan aja udah berapa ribu aja lulusan dari sana ya bro ya. Banyak banget gitu. Ya banyak harapan lah silaturahmi ini bisa nyambung terus gitu. Bro mungkin terakhir bro, ini kebetulan juga kita udah mau maghrib. Lo punya harapan nggak? Ini terkait dengan silaturahmi yang tadi kita sudah obrolin. Iya. Ya ini aja buat teman-teman yang penting kita tuh jangan suka putus sama silaturahmi. Kita jangan melihat jangan melihat sebagai jabatannya seperti apa, dia sebagai apa. Kita nggak lihat itu. Kita kalau bisa silaturahmi, kita berpikiran positif aja sesama teman buat kedepannya. Gitu. Ini apalagi kita itu sudah dewasa, udah berkeluarga. Untuk yang penting silaturahminya ini berjalan lancar aja, Weng. Berjalan lancar karena silaturahmi ini kan banyak. Ya di dalam agama juga kan ada fadilah-fadilahnya. Panjangin umur ya. Iya banyak fadilahnya. Manfaat, bawa berkah. Alhamdulillah. Jadi kita tuh di saat bertemu jangan melihat berpikiran negatifnya lah. Kita
ya kita pikirannya positifnya aja buat kedepannya gitu. Kita pikiran positif, insya Allah buat kedepannya juga, insya Allah kita buat diri kita berbalik ke kita juga akan positif juga. Amin, amin. Insya Allah seperti itu. Jangan kita berpikir negatif, karena itu akan menjadikan negatif ke diri kita juga ntarnya. Gitu. Kita berpikir positif aja, kita berpikir positif buat kedepannya, silaturahmi udah selesai. Insya Allah mudah-mudahan sih harapan gue sih semoga dengan kedepannya kita masih ada acara lagi nih, seperti acara silaturahmi buat saling ketemu lagi sama temen yang udah lama nggak ketemu lagi, apalagi yang kemarin di saat acara reuni yang 25 itu silver itu dia belum ada kesempatan waktu, siapa tahu ada acara lagi dia ada waktu untuk ketemu lagi silaturahmi buat kedepannya, insya Allah kayak gitu. Apalagi ya, udah berkeluarga ini ya kita sama-sama berkeluarga bisa silaturahmi sesama berkeluarga, jadi saling kenal gitu, insya Allah. Itu aja. Bro, sebelum ditutup bro, kira-kira buat edisi berikutnya kita mau silaturahmi ke tempat siapa bro? Ya kita jadwalin aja insya Allah. Ya kayak yang tadi kan, yang tadi kita obrolin ya, kalau misalnya ada waktu dia bisa kita kontak ya, kayak Kang Nanang, terus sama yang lain yang kita bisa kontak ya salah satunya siapa ya? Ya kayak ya teman-teman yang bisa aja deh, ntar kita kontak siapa yang ada waktu, ntar baru kita silaturahmi lagi, kita ngobrol lagi kayak gini buat kedepannya, siapa tahu buat silaturahmi juga gitu. Jadi kita jadi ada selalu ketemu kembangan untuk teman-teman gitu aja kayak gitu, insya Allah. Oke, amin, insya Allah ya, kita dipanjangin umur buat itu Ya, insya Allah. Oke, pemirsa, sahabat-sahabat semua, sahabat Obras, demikian obrolan kita dengan sahabat saya Putih Biru. Mudah-mudahan obrolan ini bisa membawa sebuah manfaat yang besar. Terpenting silaturahmi ini masih bisa terjaga hingga kami saat ini sudah berkepala 4 semuanya. Kita berharap semuanya dapat umur panjang namun berkah, dalam artian kita akan selalu bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan ke depan ada hal-hal menarik yang akan kita upas bersama terkait dengan sahabat-sahabat kita di luar sana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.